Dan dalam kepala itu yang saya pikirkan. Oke, ada banyak pilihan untuk bicara di sini. Tapi tadi waktu saya mulai memikirkan, maksudnya memastikan kayaknya saya ngomong ini deh. Tapi saya lalu tiba-tiba mempertimbangkan bagaimana ya dengan anak-anak, kira-kira relevan tidak apa yang saya mau bilang dalam konteks saya begitu, dalam saya. Oke, jadi saya berjuang beberapa menit terakhir ini mencari di mana saya punya catatan itu, Saya bolak-balik buku-buku saya lihat di 2 buku catatan saya tidak ada sama sekali. Sudah menjelang orang mau amin baru, oh dia ada di PowerPoint rupanya. Baik, ada yang ingin saya bagikan. Ya kalau umpamanya perlu, saya anggap ini penting, yaitu bagaimana kita. Ada beberapa pernyataan yang saya temukan beberapa hari ini yang membuat saya makin yakin bahwa latihan rohani itu penting sekali. Ada beberapa latihan rohani yang perlu kita lakukan. Kita lihat dulu di 1 Timotius 4 ayat 8 kalau saya nggak salah. Saya minta izin share screen ya, supaya ini lebih gampang ceritanya dan saya nggak kemana-mana. Oke, ini masih catatan kasar dari apa yang saya bikin tentang salah satu, kita lihat di 1 Timotius 4 ayat 8 ini. Kalau umpamanya saya boleh baca, boleh ada yang minta tolong dibacakan, enggak? Ya, latihan badan putus. Apa? Ya putus-putus, tapi tidak apa-apa. Lanjut, Ki. Latihan badani itu gunanya, tapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun yang akan datang. Oke, latihan badani terbatas gunanya karena di dalam latihan badani ini itu berarti di dalam beberapa terjemahan, kalau di dalam beberapa terjemahan itu ada kelihatan jelas bahwa latihan badani itu dibandingkan itu berarti menunjukkan bahwa ada latihan rohani. Di salah satu terjemahan itu dikatakan bahwa latihan rohani itu manfaatnya banyak. Dan caranya untuk melatih rohani itu sangat berhubungan. Kemudian saya sengaja memilihnya untuk menjadi latihan rohani itu adalah ibadah, ada juga berhubungan dengan latihan rohani itu berhubungan dengan sikap kita terhadap sebuah situasi. Latihan rohani itu berhubungan dengan iman kita, percaya kita, harapan kita terhadap sebuah situasi. Jadi latihan rohani itu bermain di dalam kepala. Latihan rohani itu bermain di dalam kepala lebih dulu, baru kemudian dia turun ke dalam tindakan. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang membuat kita bertindak. Kecepatan kita bertindak dan memikirkan, memutuskan sebuah tindakan itu bermain dalam, maksudnya terjadi dalam sangat singkat gitu, dalam hitungan detik. Dalam hitungan detik kita memutuskan untuk menanggapi sebuah situasi yang muncul dalam kita. Kita tidak, misalnya kayak begini, waktu kita kena api di tangan, kita nggak perlu pikir 5 menit, saya harus bikin apa ya? Begitu, otomatis gitu, otomatis. Nah, itu kalau tubuh kita punya maksudnya tubuh kita bisa bereaksi dengan cepat seperti itu, maka latihan badani bisa membuat Om Nyong ya, contoh yang itu jelas gitu, akan kelihatan di otot, di semua. Tapi tubuh kita sendiri itu punya refleks-refleks. Nah, latihan rohani itu akan berakibat pada refleks-refleks rohani yang mengarah kepada di Filipi 4 ini. Mari kita lihat. Nanti akan saya jelaskan kenapa ada gambar Tintin di sini. Tapi saya mau letakkan dulu bahwa Alkitab mengajarkan pada kita ada latihan rohani.
Itu dulu, latihan rohani. Latihan rohani itu macam-macam. Hari ini saya ingin, misalnya seperti, hari ini saya akan bicara tentang memikirkan. Tapi latihan rohani itu termasuk mengampuni. Latihan rohani itu termasuk memberi. Latihan rohani itu termasuk melihat. Latihan rohani itu termasuk, apa namanya ya, apalagi ya, sebentar lagi. Saya cuma bisa mengingat 3 sekarang. Dalam keadaan sangat gugup karena baru ketemu dia punya catatan dan ini juga catatan kasar. Jadi dalam beberapa terjemahan, sebentar saya klik notes-nya juga nggak ada notes-nya kayaknya ini. Bukan di notes ini catatan saya. Oke. Jadi yang saya mau tegaskan adalah hari ini saya ingin bicara tentang latihan rohani dan salah satu dimensinya itu adalah memikirkan. Nanti kalau ada kesempatan ke depan, saya pikir beberapa waktu ini saya akan coba melihat pada porsi itu. Porsi kenapa latihan rohani penting dan apa saja latihan-latihan rohani yang saya temukan dalam hidup saya perlu saya latih. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa latihan rohani, kenapa memikirkan, berpikir, memikirkan itu sebuah latihan rohani. Karena di Filipi 4 ayat 8 itu dikatakan begini. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Artinya, kita perlu mengambil hal-hal ini. Apa yang benar? Apa yang mulia? Apa yang adil? Apa yang suci? Apa yang manis? Apa yang sedap didengar? Apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji? Kita ambil itu sebagai bahan untuk dipikirkan. Hampir seperti anak-anak tadi mengerjakan tugas Mazmur mereka. Mereka ambil itu dan kemudian mengolahnya. Itu adalah latihan rohani. Itu adalah latihan rohani. Kita cuma menyuruh mereka menghafal. Tapi yang terjadi sebenarnya dalam hidup waktu kita mengerjakan sebuah tugas kayak tadi, itu adalah latihan rohani, di mana ada yang diambil dan kemudian dipikirkan, lalu kemudian keluar dalam bentuk seperti yang tadi El lakukan begitu. Dia punya kakak satu baca Mazmur, satu membaca, satu melantunkan, satu membaca, satu melantunkan. Itu membuat latihan-latihan rohani itu menjadi sangat kaya bentuknya. Tapi hal pertama yang perlu saya rasa sangat penting belakangan ini itu adalah latihan memikirkan. Di sini siapa yang tidak punya Facebook? Faith punya Facebook? Mengangguk saja. Ada. Siapa lagi? Rina ada Facebook, Eng ada Facebook, siapa lagi? Apa di sini yang tidak punya Facebook kasih tahu lah. Kayaknya tidak ada deh. Semuanya ada Facebooknya nih orang-orang yang saya lihat hadir pada siang ini. Nah, di Facebook itu perhatikan tidak? Apa yang teman-teman perhatikan waktu membuka halaman Facebook? Boleh komentar supaya nggak satu arah saja. Terkait dengan pikiran. Apa yang Facebook tawarkan tentang pikiran? Ada yang bisa jawab? Kasih. Ya? Notifikasi. Apa yang kau pikirkan? Yes, betul. Siapa yang jawab itu? What is in your mind? Facebook itu menantang setiap orang secara pribadi untuk what is in your mind? Apa yang ada di pikiranmu? Artinya bahkan Facebook membaca sesuatu yang sangat esensial yang sebenarnya bisa kita jadikan alasan kenapa kita perlu melatih pikiran kita. Filipi 4 bilang untuk mengambil hal-hal ini di dalam hidup kita dan kemudian memikirkannya. Facebook menantang kita, tidak pakai batasan apa-apa. Facebook bilang what is in your mind? Artinya yang ditawarkan Facebook adalah apa yang sedang terjadi, apa situasimu, apa yang sedang terjadi, dan bagaimana caramu menafsirkan itu. Makanya Facebook itu penuh dengan curcol, dia punya halaman, status-status yang kemudian muncul sebagai status-status orang. Perhatikan bahwa waktu kita sanggup menulis sesuatu di dalam Facebook, kita sebenarnya sedang menunjukkan cara berpikir kita.
What is in your mind? Kita memotret, kita merekam secara digital apa yang ada di kepala kita dan kemudian kita taruh di sana. Saya ingat pengalaman bagaimana membaca status Facebook, kalau nggak salah ada masa di mana Jay punya status Facebook itu penuh dengan keinginan bunuh diri, hal-hal yang kayak begitu. Yang membuat saya terkejut begitu, karena saya tidak follow dia punya Facebook. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah begini, bahwa secara terbuka, waktu kita menaruh status kita di Facebook, itu menunjukkan apakah kita melatih pikiran kita atau tidak. Pikiran kita sendiri, mulai dari siapapun juga, ada anak-anak di sini yang punya Facebook dan kemudian memasukkan apa saja begitu, itu menunjukkan bagaimana kita melihat pikiran kita. Sehingga melatih kita berpikir, karena kita orang percaya, itu menjadi sangat penting. Supaya waktu kita menaruh status kita di Facebook, pikiran kita, karena kita berubah, cara kita melihat situasi itu berubah, tapi firman Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan itu mengajarkan satu hal tentang pikiran. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang suci, apa yang manis, apa yang sedap didengar. Dalam sedap didengar untuk sebuah status adalah sedap dibaca. Apakah status-status kita itu menguatkan orang lain atau tidak? Atau malah membuat orang, apa ini? Oke? Maksudnya, karena kita menjadikan itu seperti tempat. Bahkan orang-orang yang menurut saya, bahkan orang-orang yang tidak punya keberanian bicara waktu duduk berhadapan, itu berani menulis statusnya. Nah, kita tuh ditantang setiap hari sebenarnya untuk what is in your mind. Nah, jadi saya menganggap ini menjadi penting. Oke, itu selesai ya. Yang kedua, bahwa Facebook itu menawarkan kepada kita tawaran yang terus-menerus sebenarnya selama ribuan tahun ditawarkan Alkitab kepada kita, firman Tuhan kepada kita dalam hubungan percaya kita. What is in your mind? Every day. Kita kalau bisa update status kita in seconds gitu ya, maksudnya dalam jeda 30 menit kita bisa pasang status baru. Dalam waktu 6 jam kita bisa pasang status baru, sehingga orang seperti membuka album saja melihat kehidupan kita, apa yang terjadi. Stories kita menunjukkan kita ada di mana, dengan siapa, sedang bikin apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi situasi yang kita lihat dan sedang terjadi. Itu ditawarkan oleh Alkitab ribuan tahun. What is in your mind? Oke, itu yang kedua. Lalu hal yang ketiga itu ada hubungannya dengan ini, dengan 4 hormon kebahagiaan, gambar Tintin ini. Mana dia punya Oke. Nah, ini saya dapat di WA group BFC Women. 4 hormon kebahagiaan ini tidak ada hubungannya kalau ini bukan pandemi. Orang tidak mau tahu tentang hal ini. Orang biasa aja, yang penting aku senang. Oke? Yang penting saya senang, 4 hormon kebahagiaan ini. Tapi di masa-masa pandemi, kita tahu bahwa tingkat stres itu membuat imun kita berkurang. Semakin kita stres, sehingga ini diposting itu supaya melihat tindakan-tindakan apa saja yang bisa kita buat untuk mendapatkan hormon kebahagiaan. Saya tahu ya, saya berharap teman-teman memperhatikan bahwa saya itu sangat terobsesi dengan cara kerja otak sejak saya ketemu buku Switch on Your Brain. Saya itu sangat terobsesi, apa saja yang sekarang saya kerjakan, itu selalu saya, kalau umpamanya sempat saya tarik mundur untuk saya perhatikan, bagaimana cara otak saya bekerja, apa yang dihasilkan otak saya. Dan ini, bagian yang 4 hormon kebahagiaan ini adalah salah satu bagian yang dijelaskan di dalam buku itu, dengan sangat saintifik begitu ya, sangat akademis, dan bahkan agak, kalau orang membacanya tidak dalam keinginan tahuan seperti saya, akan, susahnya, enggak mengerti kan, enggak perlu kayak ini. Tapi sebenarnya waktu kita menganggap sesuatu tidak perlu, itu sebenarnya kayak men-skip apa yang harusnya kita ketahui. Baik, di dalam buku itu dijelaskan tentang apa yang di bagian otak mana bahkan yang menghasilkan hormon kebahagiaan ini. Karena hormon-hormon kebahagiaan ini itu ada hubungannya dengan cara kita berpikir, cara kita memutuskan sesuatu. Sekarang kita lihat dulu di dalam gambar ini. Di dalam 4 hormon kebahagiaan yang dihasilkan, nggak usah hafal namanya, tapi mari coba kita lihat tindakan-tindakan untuk menghasilkan hormon ini. Jadi otak itu dipicu oleh indera.
Otak itu dipicu oleh makan enak, tidur cukup, olahraga, meditasi untuk bisa menghasilkan dopamin. Otak itu dipicu dengan berpelukan, berbagi cerita, bermain dengan hewan peliharaan, melakukan kebaikan, berbuat baik. Itu otak kalau kita melakukannya, kita bersentuhan dengan orang, kita bersentuhan. Ini soal bicara sentuhan ya, ngobrol, interaksi di dalam oksitosin ini. Otak menghasilkan oksitosin. Jadi kalau ngobrol dengan Rina soal, Rina bikinkan Kak dulu ini, itu oksitosin yang bekerja. Otak menghasilkannya, sesuatu yang menyenangkan. Waktu kemudian saya pergi jalan-jalan dengan Rina ke belakang rumahnya, ke sawah itu, yang terjadi adalah berjemur di bawah sinar matahari, melihat pemandangan alam, jalan-jalan, berdoa, beribadah, ruang di mana kita bisa diam sebentar dan kemudian melepaskan diri kita pada situasi yang ada di sekitar kita. Itu serotonin. Okay? Lalu kemudian endorfin, itu tertawa mendengarkan musik, itu makanya empat hal ini tuh bisa dipancing dengan obat, terutama yang endorfin itu bisa dipancing dengan obat. Nah, jadi saya perlu kasih duduk lagi ya. Jadi ada tindakan-tindakan yang kita bisa kerjakan, kita bisa kondisikan, kita bisa strategikan, kita bisa jadwalkan, kita dengan sengaja lakukan untuk menghasilkan hormon ini. Karena hormon ini membantu kita meningkatkan imunitas kita. Hormon ini dijelaskan seperti apa? Akibatnya cuma satu, mengesahkan perkataan Alkitab tentang hati yang gembira adalah obat. Jadi hati yang gembira adalah obat. Itu bukan peristiwa yang senang, Kak. Tidak. Ternyata hati yang gembira itu adalah bagian dari latihan yang kita kerjakan sekalipun tidak kita sengaja. Misalnya dengan makan enak, misalnya dengan olahraga, misalnya dengan berpelukan, misalnya dengan pergi cerita-cerita, misalnya main dengan binatang peliharaan, atau melakukan sesuatu yang membuat kita berinteraksi dengan orang secara nyata. Lalu kemudian pergi melihat pemandangan alam. Kita bisa melakukan. Dan sama seperti semua latihan badani, orang kalau mau menjadi atlet, kalau dia dengan sengaja mau mencapai satu titik, misalnya untuk build dia punya otot atau apa, maka ada langkah-langkah. Joe itu kan punya pergi ke gym. Di gym itu kan bukan hanya main begitu saja. Kayaknya bagus ini, ku coba deh. Tidak ada yang begitu di gym. Di gym itu setiap alat didesain untuk menghasilkan sesuatu. Nah, kita harus mulai berpikir dengan jelas. Maksudnya melihat hal-hal yang nyata, bahwa cara kita berpikir itu menjadi sangat penting. Kita bisa merancang apa yang kita lakukan. Saya pergi ke Rina, itu bukan cuma sekedar, mau Kak deh ke Rina, bukan. Tapi karena saya ingin otak saya menghasilkan sesuatu, supaya saya itu punya imunitas tinggi. Karena hati yang gembira adalah obat. Kalau saya berbuat sesuatu yang manis, saya menulis status di Facebook, orang kemudian diberkati dan kemudian kasih jempol, saya bukan, tahu banyaknya, bukan. Tapi dengan sengaja, saya sedang menceritakan diri saya dan latihan rohani yang saya kerjakan. Jadi waktu saya dapat jempol, itu sebenarnya berguna untuk diriku, untuk menghasilkan hati yang gembira adalah obat. Hidup kita bisa dirancang. Hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Tapi hidup kita ada bagian di mana kita harus merancangnya dengan baik. Faith tidak bisa tiba-tiba karena lihat papi bisa bermain gitar, kemudian nanti deh kan cuma sisa pindah gitu, sisa tumbang-tumbang tangan, kasih pindah roh langsung jadi. Saya tahu ada hal kayak begitu. Bapak Samuel Saputra itu bisa bahasa Inggris itu lewat tumpang tangan, nggak pakai sekolah. Saya percaya hal itu bisa terjadi. Tapi ada dalam hidup kita ini bagian di mana segala sesuatu harus dirancang. Untuk bisa bermain gitar itu nggak bisa hanya berharap main gitar. Saya punya gitar, tapi anak saya bermain gitar sebagus Ariel? Tidak semua, tidak. Ada Ariel di dalam rumah, tapi apakah Ben, apakah Jay bermain gitar sebagus Ariel? Tidak. Owen, tidak ada contohnya. Oke? Tapi lihat dia bermain. Maksudnya di dalam rumah ya. Obe bisa menyanyi, Obe sekadar. Tapi lihat Owen bermain gitar dengan keren.
Kenapa? Karena ada latihannya. Dia punya keputusan untuk membuat latihan. Faith punya keputusan untuk bermain gitar dan bernyanyi. Lihat Faith bermain sekarang. Kenapa? Karena ada, sekalipun dia tidak sadar bahwa ini bagian dari sesuatu yang akan kemudian menjadi skill. Kita harus mulai merancang hidup kita seperti itu. Faith, Faith, Sky dan L itu adalah kelihatannya sekarang seperti it's so fun gitu ya, kayaknya mereka no, itu bisa dijadikan sebuah latihan rohani. Ada cara, jelas mereka suka, terutama jelas mereka suka membaca Mazmur, mereka punya dimensi. Ya, mari kita kerjakan itu loh. Maksudnya dilatih tidak disia-siakan, bukan dianggap sebagai, kan kita biasa begitu karena kita semua ini ada di dalam gereja biasa menyanyi, setiap hari Minggu orang lihat orang main musik, orang menyanyi, menjadi sehingga sebuah kemampuan menyanyi itu dianggap bukan sesuatu yang istimewa, kecuali kemudian tahu bagaimana kalau dia bisa sehingga kalau di kalangan gereja baca not itu menjadi sebuah tiket yang untuk bisa naik lagi untuk jadi kantoria misalnya kalau di GPIB. Atau kalau kedekatan begitu, bisa karena kedekatan, lalu kemudian, menyanyi kona jadi singer kok. Seolah-olah itu naik pangkat. Tapi apakah para singer itu latihan? Enggak. Orang yang jadi worship leader, itu pasti ada latihannya. Pasti ada tekad dalam dirinya untuk menjadi worship leader. Dia melatih dirinya. Dia lihat contoh, dia lihat ini, dia ikut menyanyi. Dia bahkan, itu aja sudah kayak di kaset. Waktu pas lagi yang improv-improvnya, itu sih sudah kayak di kaset, udah. Tapi kita semua, penting untuk, buat saya untuk menyampaikan, bahwa memikirkan itu sesuatu yang sangat esensi. Salah satu hal yang lain jadi waktu saya bicara tentang hormon kebahagiaan, saya kan tadi bilang, hati yang gembira adalah obat. Kalau kita lihat tindakan-tindakan yang ada di dalam hormon kebahagiaan ini, bagaimana supaya hormon kebahagiaan ini bisa muncul dan kemudian hati kita gembira dan kegembiraan hati kita itu menjadi obat. Ada satu rahasia yang menurut saya menurut saya, mungkin buat teman-teman sudah tahu lama, tapi buat saya jadi paham satu rahasia, bahwa kesembuhan itu milik Tuhan. Kesembuhan itu Kristus. Kesembuhan itu iman. Obat kita bisa kerjakan. Hati yang gembira adalah obat. Tubuh kita punya kemampuan untuk mengobati dirinya. Tapi tubuh kita membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Sebab itu waktu dia bilang, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bukan kita dapat obat. Karena di dalam faktanya hidup ini, kita bisa mengusahakan segala macam obat. Belum tentu kita sembuh. Kemampuan keuangan kita bahkan bisa membuktikan bahwa obat itu hanya bisa diusahakan. Kesembuhan itu adalah dari anugerah Tuhan. Sehingga untuk orang percaya, keyakinan pada bilur-bilur yang menyembuhkan itu harusnya menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh diharapkan sebagai kasih karunia. Tuhan lepaskan kasih karunia kesembuhanmu. Sebab kita tidak bermain di area menentukan kesembuhan. Area kita adalah area obat. Salah satu area obat yang bisa kita kerjakan adalah dengan berpikir benar. Semua yang manis, semua yang baik, dan semua yang patut dipuji, sedap didengar, sedap dibaca di status-status Facebook. Supaya kita menjaga diri kita. Jadi obat itu untuk jaga diri kita. Kesembuhan milik Tuhan. Saya sangat terpukul waktu saya tahu bahwa ada beda besar antara obat, hati yang gembira adalah obat, dan kemudian oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kesembuhan itu datang dari Jehovah Rafa. Dia Tuhan penyembuh. Itu itu sebuah pengalaman pribadi yang gak akan mungkin bisa digeser, tapi saya baru mengerti rahasianya beberapa waktu lalu. Bahwa waktu Ariel kena jari-jari kakinya itu hampir sembuh, sampai hampir putus karena sudah meleleh. Saya lupa lagi namanya anunya. Dia kalau berjejak itu sudah kalau dia jalan itu sudah ada jejak kakinya basah begitu di lantai rumah. Dan kemudian kami tidak punya cukup keuangan untuk obat. Tidak sanggup menempuh jalan obat. Waktu berdoa dan Tuhan kemudian besok kasih kering dia punya luka.
tanpa obat. Keyakinan saya tentang kemampuan Tuhan menyembuhkan, itu baru sampai pada saya punya pengalaman melihat Tuhan menyembuhkan. Tapi belum sampai pada definisi yang baru saya temukan sekarang, bahwa dari Dia juga mengalir kesembuhan. Saya tidak pernah mau mengambil waktu untuk membedakan antara sembuh dengan obat. Saya cuma melihat bagaimana Tuhan menyembuhkan. Saya selama ini hanya melihat ketidaksanggupan keuangan saya. Tapi waktu saya mempelajari latihan memikirkan ini, saya percaya satu hal. Saya bisa mengusahakan apa saja. Olahraga, makan enak, pergi, nongkrong dengan Rina, cerita-cerita, WA soal adonan, apa yang saya bikin untuk isian pai hari ini. Itu semua bagian dari obat yang saya usahakan. Tapi kesembuhan tetap rahasia Tuhan. Jadi kalau ada rahasia Tuhan tentang kehidupan, di dalam kehidupan itu ada rahasia Tuhan tentang kesembuhan. Hiduplah sehat. Tapi buat saya itu penting. Jadi kalau mau sembuh secara fisik, mau sembuh secara mental, itu menjadi persoalan. Tuhan, lepaskan kasih karunia-Mu untuk kesembuhan. Dalam hal ini juga, hal ketiga yang muncul dari 4 ini, dari gambar Tintin ini, adalah begini. Saya melihat bahwa menjadi penting belakangan ini untuk sehat secara mental jadi orang Kristen. Sebab kekristenan itu menawarkan keseimbangan berpikir dan bertindak. Facebook bilang, what is in your mind? Facebook menunggu kita men-share cara kita melihat sebuah situasi dan cara kita bertindak terhadap sebuah situasi. Alkitab sejak awal mengajarkan pada kita, ini terjemahannya Roma 15 ayat 5, kalau nggak salah ini dari firman Allah yang hidup. Semoga Allah yang memberikan ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kamu, ingat ini, sikap mental yang sama yang dimiliki Kristus Yesus. Jadi sejak awal Alkitab bicara tentang sikap mental yang sama, sikap mental yang unggul, sikap mental yang menangis, yang tidak menganggap bahwa ada dalam diri kita sebuah emosi negatif. Karena seluruh ini juga hal yang menjadi sangat menarik buat saya belakangan ini. Waktu seseorang bereaksi di dalam emosi negatifnya, orang bilang itu emosi negatif. Saya tidak lagi percaya karena saya melihat bahwa Tuhan itu memberikan kita dengan seluruh emosi kita. Itu lengkap begitu ya. Karena Dia juga punya kemarahan, Dia juga punya kekecewaan, Tuhan juga punya sakit hati. Apakah pada Tuhan ada hal yang negatif? Tidak. Yang terjadi dengan kita, kenapa kita perlu sikap mental yang sama dengan Kristus Yesus, adalah waktu sikap mental kita itu diekspresikan jadi tindakan. Sikap kita, tindakan kita seringkali merusak. Saya melihat bagaimana saya sendiri saja kalau marah, kalau saya sudah keterlaluan karena tidak bisa ini, saya banting barang. Alhamdulillah itu sudah tidak terjadi lagi. Setidaknya dalam beberapa bulan terakhir saya marah, saya banting panci. Sampai panci sekarang itu sudah di tempat tanam bunga. Jadi yang perlu kita perhatikan, kenapa kita perlu punya sikap mental yang baik. Supaya waktu kita mengekspresikan apa yang kita tangkap dari situasi, apa yang terjadi dengan hidup kita, ekspresi kita tidak melukai orang lain, ekspresi kita tidak merusak, ekspresi kita tidak destruktif. Itu yang penting. Dan bagaimana kita mengusahakan supaya tidak destruktif adalah dengan memastikan bahwa kita melatih rohani kita melakukan latihan-latihan rohani, cara berpikir kita, apa yang baik, apa yang manis, apa yang patut didengar. Peristiwa yang terjadi dengan Max itu juga bagian dari latihan rohani kalau mau diambil sebagai latihan rohani. Apa yang baik? Apa yang patut dipuji? Latih rohani kita. Kalau saya dengar kemarin bahwa Max ditantang dan Max tidak mau sebenarnya. Buat saya itu respon yang sangat bagus. Ada latihan-latihan yang sudah dikerjakan tentang janganlah ngapain gitu. Sehingga pilihan saya pertama waktu tahu ini peristiwa adalah bawa supaya orang jerak, karena kita nggak mungkin ngajarin anak orang kan. Kita mulai dari keluarga kita, tapi efek jerak adalah membuat seseorang ada di kantor polisi. Kenapa saya membuat seperti itu? Sebelum saya sebenarnya menyarankan keringat,
Tapi kenapa saya bilang begitu? Karena di rumah kan pernah ada kejadian begitu waktu kami tinggal di Adipura. Orang melempar rumah sampai kaca pecah. Anak-anak merasa lebih banyak toh, jadi mereka lebih berani, anak-anak dari lorong. Yang terjadi adalah Ariel memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Waktu kejadian ini ada kan saya tidak ada di Makassar. Dan apa yang terjadi? Tidak semua orang siap masuk kantor polisi. Setelah itu, apakah mereka kemudian seenaknya aja main masuk serombongan gitu datang karena sesama jin anak lorong rame-rame ini. Karena mereka merasa mereka massa. Ada hal yang penting yang perlu kita ketahui. Jangan sampai kita menjadi bagian dari lahirnya generasi pembenci. Generasi yang hanya bisa benci waktu orang berbeda dengan mereka. Itu makanya saya menyarankan untuk pergi ke polisi. Supaya mereka tahu bahwa ada kekuatan mereka, massa mereka. Karena buat saya yang sekarang saya tangkap adalah begini. Kenapa orang bisa berani demo? Karena ada hal-hal di dalam wilayah yang terdekat itu tidak pernah ditaklukkan kepada hukum. Semuanya dipermisif gitu, dimaklumi. Akhirnya yang muncul adalah generasi yang seperti ini. Generasi yang protes tapi nggak punya solusi. Generasi yang bisa dikasih masuk satu pikiran dan kemudian bertindak seperti robot, tapi nggak punya solusi. Generasi yang tidak bertindak karena telah memutuskan bahwa oke, saya setuju, saya sedang berjalan ke arah yang sama. Saya terlibat. Itu menjadi penting untuk yang sudah punya anak. Bahwa sikap permisif kita itu akan membahayakan. Dalam keadaan yang sekarang buat saya adalah penting untuk menyodorkan pada Max, ini latihan rohani. Apa yang Tuhan bilang, apa yang firman Tuhan katakan tentang situasi seperti ini, waktu kau dianiaya, waktu kau tidak bisa melawan, apakah kau kalah, apakah kau bukan laki-laki, apa kata firman Tuhan tentang kesejatian, tentang manhood, tentang kelaki-lakian, apakah karena bisa pukul perempuan, apakah karena bisa berkelahi di jalan-jalan, enggak. Cari apa yang firman Tuhan katakan tentang siapa kamu. Jangan putuskan sendiri karena kebiasaan, jangan merasa karena saya ini laki-laki. Enggak. Ada yang firman Tuhan katakan tentang apa yang perlu dikerjakan oleh setiap gender gitu loh maksudku. Tidak ada. Kita punya pikiran, itu sudah dirusak sama kebudayaan kita. Dia ada yang baik, tapi waktu kebudayaan itu berhadapan dengan firman Tuhan, saya minta, sarankan supaya pilih firman Tuhan. Mungkin kelihatan banci buat orang, but diet, nggak apa-apa dibilang banci. Waktu nggak berkelahi di jalan, nggak apa-apa. Itu nggak mengukur kita banci atau bukan. Oke? Karena orang-orang yang kuat bukan orang yang mukul. Orang-orang yang kuat bukan orang yang berkelahi. Orang-orang yang kuat adalah orang yang berani duduk di meja perundingan tanpa pakai tangan mereka. Orang-orang yang kuat, itu contohnya Facebook. Dia cukup tulis status, what is in your mind? Dan kemudian dalam seluruh kepolosan kita, dalam seluruh ketidakmampuan kita, kita tulis apa saja yang kita mau di Facebook. Itu orang yang kuat, contohnya orang kuat. Dia cukup lepaskan satu kata, dan seluruh dunia mengisi kata itu, mengisi ruang status itu. Jadi yang punya Facebook selalu berpikir bahwa yang saya taruh di status saya ini, itu sebenarnya sebuah tantangan untuk menunjukkan siapa saya. Jadi kalau tidak mengisi status satu hari, nggak apa-apa. Daripada isi status dan kemudian disimpan seperti kekekalan menyimpan kita punya perbuatan. Orang nggak perlu amal, men. Nggak bisa lihat kan bagaimana peristiwa 10 tahun yang lalu tiba-tiba dimunculkan sama Facebook hari ini. 28 Juli, 10 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Berpikir. Dan waktu kita punya kebiasaan berpikir berhadapan dengan firman Tuhan, pilih firman Tuhan. Karena latihan rohani itu punya dampak yang lebih luas. Kita punya hidup tidak berhenti di minggu depan. Kita punya hidup tidak berhenti waktu pacar kita tinggalkan kita. Yang cowok-cowok, youth,
Kalau pacarmu kasih tinggal kau, hidupmu nggak berakhir. Nggak usah tulis status di Facebook, nggak usah pamer itu, nggak usah pamer. Hidupmu nggak selesai. Yang kau tulis status itu, satu kali waktu nanti waktu kau ketemu cinta sejatimu. Terus kemudian Facebook ingatkan, 20 tahun yang lalu pada hari ini kau menulis sebuah status. Kau bisa bertanggungjawabkan itu. Bahwa ternyata seluruh hidupku sudah pernah kutumpahkan pada seseorang. Lalu yang perempuan yang kau nikahi ini siapa? Sisa-sisa. Hati-hati, hati-hati. Oke, jangan umbar emosi. Selalu latih pikiran kita. Begitu berhadapan dengan tantangan, what is in your mind? Ups, mundur dulu. Saran saya mundur dulu, pikir dulu baik-baik. Ini kalau 10 tahun lagi saya baca, saya malu atau tidak? Bukan sok rohani ya, bukan sok rohani. Tapi kita punya jejak digital itu direkam. Kalau Facebook saja, Instagram saja, Instagram tidak, tapi kalau Facebook saja bisa rekam kita punya perbuatan dari 10 tahun lalu dalam jejak digital. Kau bayangkan itu bagaimana kekekalan waktu kau berdiri di hadapan Tuhan. Karena Wahyu itu bilang, semua buku akan dibuka. Dan kira-kira itu buku itu catat apa? Tapi ini penghiburan terhadap apa yang kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan dalam waktu kita melatih berpikir. Kita tidak berhenti sebagai anak-anak. Situasi, pengalaman, perjalanan kita akan membuat kita berubah. Tapi penghiburannya adalah begini. Tuhan itu beserta kita. Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan itu waktu menebus kita, itu terima kita dengan seluruh resiko-resikonya, terima kita sebagai kita. Termasuk dengan keanehan kita kalau marah, merusak barang, Tuhan terima. Waktu dia tebus kita, dia terima saya. Dengan kebiasaanku yang gampang tersinggung itu, yang masuk colokannya gampang sekali kalau dengar kata bodoh. Bodoh nih, aduh. Itu 3 minggu. Itu persoalan panjang. Cuma satu kata itu saja. Bodoh. Coba bilang saya bodoh. Di mukaku. Itu dendam panjang. Panjang, bos. Saya kasih tahu. Tapi Tuhan terima saya. Ini juga bagian yang baru saya mengerti, teman-teman. Semua saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya baru mengerti bahwa waktu kita terima Tuhan, kita bukan cuma diampuni, tapi pernah tidak pertimbangkan bahwa Tuhan ambil resiko untuk terima kita dengan seluruh keunikan kita. Termasuk kejelekan-kejelekan yang tersimpan di dalam kita. Dia terima resiko kalau sekali waktu kejelekan itu muncul di permukaan. Tidak bisa kita kendalikan. Dia sudah terima kita. Waktu dia ambil keputusan menebus kita. Kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia terima kita dengan seluruh resiko menghadapi kita di sepanjang perjalanan perubahan kita. Semua kegagalan kita, dia sudah tahu lebih dulu. Dan dia ambil tetap resiko untuk menyelamatkan kita. Sehingga pengalaman yang sulit dalam hidup kita, kegagalan-kegagalan dalam hidup kita, itu hanya punya 2 resiko. Kalau kita tidak latih pikiran kita, maka situasi yang sulit itu bisa mengungkapkan siapa kita. Jelas-jelas akan mengungkapkan siapa kita. Situasi yang sulit selalu begitu. Kasih tunjuk siapa kita. Tapi kemudian kita punya pilihan dalam situasi yang sulit. Waktu dia sudah seperti kaca di depan kita. Apakah kita akan terima fakta itu dan kemudian melihat apa yang firman Tuhan ajarkan, kesetiaan Tuhan untuk menemani kita, resiko yang Tuhan ambil waktu menebus kita, dan berubah ke arah yang Tuhan sejak awal rencanakan terjadi bagi kita. Atau waktu melihat apa yang diungkapkan oleh kesulitan itu, kita berbalik. Kita kasih tinggal Tuhan. Kita tidak mau terima. Karena kita merasa kita bisa lebih urus diri kita lebih baik daripada Tuhan. Tapi saran saya sangat terhibur dengan fakta ini. Bahwa waktu Tuhan tebus saya, Tuhan tebus semua gandum di sini. Anak-anak semua. Kita itu terima Tuhan gak rombongan ya. Kita ini bukan pisang dari Majene yang dibeli dan kemudian 1 truk ditaruh di pasar terong. Bukan. Kita ini Tuhan beli, Tuhan tebus dengan dia punya darah. 1 persatu. Gak ada urusan Faith itu anaknya Dance. Gak ada urusan.
Gak ada urusan Ariel J, itu anaknya Luna Vidya atau Michael Matulis. Gak ada urusan. Waktu Tuhan tebus J saja. Urusan kita sebagai manusia, sebagai keluarga. Tapi penebusan Tuhan dengan seluruh resiko yang Tuhan pilih untuk ambil kita sebagai orang yang ditebusnya, itu keputusannya Tuhan. Jadi kenapa perlu latihan memikirkan? Kenapa perlu menganggap bahwa firman Tuhan itu adalah sebuah penghiburan? Karena itu satu-satunya cara untuk menghargai apa yang sudah Tuhan ambil resiko. Itu, Ci. Jadi mari nih berpikir. Mulai berpikir. Oke? Semoga tidak susah yang saya bilang ini. Mari kita pikir. Supaya kita punya sikap mental seperti Yesus. Mari kita berpikir. Supaya yang kita ambil jadi bahan. Misalnya kayak Faith jengkel nih. Pikirkan dulu. Apa sih yang baik dari peristiwa ini? Apa sih yang ini? Misalnya kayak kemarin, ini cerita nih, saya punya peristiwa kemarin. Kemarin itu saya dalam keadaan emosional ngomong dengan saya punya teman. Saya nggak tahu bahwa saya punya WA terbuka, dan WA itu WA group, dan WA group itu isinya para petinggi. Rupanya dia tertekan itu, dia terekam. Kira-kira saya gemetar habis itulah, waktu ada yang WA bilang, Lun, itu apaan sih yang direkam di dalam grup itu? Hah? Wih, langsung saya gugup, saya sudah nggak dengar apa yang saya langsung hapus. Dan sampai hari ini pun, saya bicara ini pun, hati saya masih berdebar. Kira-kira apa yang saya rekam dan saya bicarakan itu apa itu? Karena 1 menit, rekam selama 1 menit, panjang itu 1 menit. Saya sudah maki-maki orang. Tapi apa yang saya mau lihat? Kalau saya mau jadikan status, maka saya apa yang baik ya? Saya jangan juga gegabah. Kalau tahu punya 2 gadget, perhatikan kok baik-baik, fokus kok. Jangan 2 gadget mau jalan. Kayak Tuhan saja, mau ada di mana-mana. Cukup nih kalau di situ saja, fokus nih. Tuhan saja itu yang yang di mana-mana ada pada waktu yang sama. Jangan mau kau juga. Kau cuma punya gadget. Kau fokus saja. Satu tempat saja, pilih saja keputusanmu. Kau mau ikut Zoom yang ini kah, atau kau mau bikin yang mana? Kalau menelpon saja. Jangan juga menelpon tapi pegang WA karena gadgetnya 2, jadi WA di tempat yang lain, ngomong di tempat yang lain. Itu nih kejadiannya sama saya. Kalau sekarang saya gemetar, ya mau apa nih? Saya enggak tahu itu nanti kalau hari Senin pas hari kerja lalu orang mulai komentar, itu maksudnya apa? Apa aku masukkan di dalam situ. Jadi buat saya harus mulai kalau saya mau posting sesuatu, maka apa yang baik, apa yang sudah didengar dari peristiwa jelek yang menimpa saya, fokus. Jadi kita itu mengolah diri kita, bukan membuat kita pikir kalau di Facebook berarti kan kita kadang-kadang tuh juga posting di Facebook itu supaya orang baca toh, dan kalau itu sindiran kita berharap orang yang kita sindir itu juga membaca. Sebenarnya waktu kita taruh di Facebook status kita, maaf ya, kita sebenarnya sedang lempar kayak pup gitu toh, kita pup ini, saya pakai pup ini nah, kita pup, apalagi kalau dia jelek toh, kita pup, terus abis itu kita taruh di kita punya pup itu kita tampung, iya kan? Karena di situ statusnya kita, what is in your mind, kau pup, kau tampung dengan tanganmu, abis itu kau labur di kau punya kepala, oke? Itu faktanya. Kau pup, karena itu statusmu, itu WC-mu. Tapi kau bukannya flash dia, yang kau lakukan di depan umum adalah ambil itu pup dan kau taruh di kau punya kepala. Jadi berpikir untuk posting sesuatu di Facebook atau di mana saja di media sosial. Karena ruang yang saya sukai adalah Facebook itu bilang, what is in your mind? Your mind. Oke? Your mind. Bukan what is in your neighbor mind, enggak, your mind. Jadi kalau kau mau pup di WC dulu. Bersih, baru kau bilang, saya baru pup. Kalau memang rasa perlu kasih tahu bahwa kau baru pup. Jangan ambil itu pup, taruh di muka, labur di kepala. Begitulah. Kenapa saya berharap kali ini saya tidak marah-marah. Saya bersemangat sebagai mama, saya bersemangat untuk kasih tahu bahwa, hey, saya ini sedang latihan memikirkan loh. Saya sedang latihan berpikir. Kenapa? Karena saya mau punya sikap mental seperti Kristus.
Dan caranya sederhana. Tiap kali saya berhadapan dengan sesuatu, saya harus tarik apa yang baik, apa yang benar. Saya olah dulu. Baru kemudian, what is in your mind? This is in my mind. Publicly, orang boleh tahu, ini kepala saya. Saya merasa saya mulai berhasil itu waktu saya sama sekali tidak memakai Facebook, kecuali sebagai bagian dari ditransfer dari Instagram. Sehingga waktu saya menulis untuk ulang tahunnya Tante Shul, itu saya tulis, saya pikir setelah beberapa bulan, lebih dari 1 tahun barangkali, itu tulisan pertama saya sebenarnya, yang saya tulis di Facebook. Karena saya merasa bahwa apa yang saya alami dalam masa kedukaan Syuri, itu sesuatu yang penting untuk dicatat. Jadi saya tahu sekali resikonya menulis. Itu akan dicatat secara digital. Itu akan dikembalikan. Bahkan jika ada orang-orang yang saya tag, ingatan ini akan kembali kepada mereka. Kalau mereka sudah lewat, teman-teman mereka akan membacanya. Jadi kalau ada sesuatu yang baik, apa yang sedap didengar, dan rasa penting untuk diketahui karena dia akan direkam secara digital, akan ada jejak digital, bagi saja. Tapi pertimbangkan itu. Waktu kita meneruskan sesuatu, kita tahu bahwa nanti kalau bukan saya sudah lewat, hidup saya sudah berlalu, orang yang saya tag sudah berlalu, catatan ini akan terus muncul. Rekaman ini akan terus muncul. Oke. Rupanya hari ini khotbahnya judulnya Facebook. Terima kasih. Tuhan berkati.